Baiklah, apa itu perjanjian kerja bersama atau biasa disingkat dengan PKB? Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang membuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Istilah yang diberlakukan sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk perjanjian kerja bersama ini adalah kesepakatan kerja bersama, sedang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 menggunakan istilah perjanjian perburuan untuk menunjuk maksud yang sama. Jadi, pembuatan perjanjian kerja bersama dilakukan secara musyawarah antara para pihak yang berunding. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan tentang suatu hal, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perjanjian kerja bersama harus dibuat dalam bentuk tertulis dengan huruf Latin dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat bukan dengan bahasa Indonesia, maka harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi yang telah disumpah, dan hasil terjemah tersebut dianggap sebagai perjanjian kerja bersama yang telah memenuhi syarat undang-undangan. Dalam suatu perusahaan hanya boleh dibuat satu perjanjian kerja bersama yang berlaku untuk pengusaha dan semua pekerja atau buruh di perusahaan tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang para pihak dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini melibatkan musyawarah atau membuat musyawarah dalam satu pengusaha atau dua pengusaha atau lebih untuk mendapatkan sertifikat kerja atau sertifikat buruh. Apabila dalam satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja atau serikat buruh, maka serikat pekerja atau serikat buruh tersebut berhak mewakili pekerja atau buruh dalam pembuatan perjanjian kerjasama dengan pengusaha jika memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja atau buruh yang ada di perusahaan bersangkutan. Setelah itu, melampaui waktu 6 bulan sejak pemungutan suara tersebut dilakukan, pekerja atau serikat buruh bersangkutan terdapat mengajukan kembali permintaan untuk berunding dengan pengusaha dalam pembuatan perjanjian kerjasama dengan tetap disyaratkan memperoleh lebih dari 50% dari seluruh pekerja dan buruh. Apabila setelah berakhirnya masa berlakunya perjanjian bersama oleh perusahaan, maka akan dapat diperpanjang atau diperbarui oleh perusahaan. Dan jika dalam suatu perusahaan tersebut hanya ada satu pekerja buruh, maka syarat untuk dilakukan perpanjangan itu tidak memerlukannya 50% dari jumlah seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Dan apabila dalam suatu perusahaan tersebut lebih dari satu serikat pekerja atau buruh, maka akan dilakukan perundingan terlebih dahulu oleh para pekerja atau serikat buruh tersebut untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan perusahaan. Selama di suatu perusahaan masih ada serikat pekerja atau serikat buruh, maka pengusaha dilarang untuk mengganti perjanjian bersama dengan peraturan perusahaan. Akan tetapi, jika dalam suatu perusahaan sudah tidak ada lagi serikat pekerja atau serikat buruh, maka perusahaan bisa mengganti peraturan perjanjian bersama dengan peraturan perusahaan. Akan tetapi tidak boleh lebih rendah peraturan perusahaan dengan peraturan yang diganti, yaitu peraturan perjanjian bersama. Sekian penjelasan dari materi saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Pengawasan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pekerja, buruh, dan pengusaha atau majikan untuk menjalankan pengusahaan dan berkelanjutan. Perusahaan diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak perusahaan diperlukan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak memihak dan bebas dalam tugasnya, sehingga kebenaran ditegakkan dengan baik untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan kerja.
Pasal 1 angka 31 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 menentukan tentang pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan pengawasan dan penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan ketentuan secara khusus yang mengatur tentang pengawasan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam bab 14. Tentang pengawasan diatur dalam pasal 176 sampai dengan pasal 181 dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Pada pasal 176 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan pengawasan ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independensi guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pada pasal 177 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang dituntut. Sedangkan pada pasal 178 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota atau kabupaten. Kedua, pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan keputusan Presiden. Pada pasal 179 Undang-Undang Ketenagakerjaan dibagi menjadi dua, yaitu unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada menteri. Yang kedua, tata cara penyampaian pelaporan bagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan menteri. Isi dari pasal 180 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 bahwa ketentuan persyaratan penunjukan hak dan kewajiban serta wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Isi dari pasal 181 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 wajib A. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan, B. tidak menyalahgunakan kewenangannya. Sehubungan dengan ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang pengawasan ketenagakerjaan, diharapkan hubungan kerja yang terjadi di perusahaan akan memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kepentingan pekerja dan pengusaha. Pengawasan ketenagakerjaan sangat penting dilaksanakan mengingat banyaknya penyimpangan dan permasalahan yang sering terjadi di dalam pelaksanaan hubungan kerja khususnya di perusahaan. Adanya pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah memberi harapan bagus jika pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Materi atau isi perjanjian kerja bersama maksudnya adalah perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh para pihak sekurang-kurangnya memuat. Yang pertama adalah prosedur penerimaan buruh atau pekerja, yang kedua adalah hak dan kewajiban pengusaha, yang ketiga adalah hak dan kewajiban pekerja, yang keempat adalah hak dan kewajiban serikat pekerja atau buruh, yang kelima adalah jangka waktu dan tanggal berlakunya perjanjian kerja bersama, yang keenam adalah tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama dengan perwakilan tripartit pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Apabila ada ketentuan dalam perjanjian kerja bersama yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tersebut batal demi hukum, dan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang berada dalam peraturan perundang-undangan.
Pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha diwajibkan untuk mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja buruh atas biaya perusahaan. Pelanggaran atas kelalaian untuk mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama dapat berakibat pengusaha bersangkutan dikenai sanksi administratif. Pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama kepada seluruh pekerja atau buruh yang ada di dalam perusahaan bersangkutan.